Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari Marah Laut yang nggak suka cemberut. Ya, saya seorang terapis gigi dan mulut dan di channel saya ini kita akan membahas seputar teknologi informasi, asuhan kesehatan gigi dan mulut, terapi gigi dan mulut, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Oke, untuk video kali ini saya ingin melanjutkan video sebelumnya tentang Google Classroom. Kemarin ya di video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana sih membuat kelas virtual untuk kegiatan webinar, terutama untuk kegiatan-kegiatan P2KB-nya PTGMI. Tetapi sesungguhnya bisa diimplementasikan juga untuk kegiatan belajar mengajar di institusi pendidikan. Jadi prinsipnya sama. Nah, untuk video kali ini saya akan memperlihatkan di video yang lalu kita sudah membuat dua kelas, ada dua kelas Google Meet dan Google Live Streaming. Ini maksudnya apa? Silakan dicek di video sebelumnya, yaitu Google Classroom Part 1, ya, ruang kelas virtual untuk webinar. Apa bisa? Kenapa harus pakai Google Classroom? Kenapa enggak langsung Zoom aja gitu, atau pakai Google Meet aja, udah beres gitu ya. Nah, silakan dicek di video sebelumnya. Baik, untuk video kali ini kita akan lanjutkan di mana kita sudah membuat dua kelas, ada kelas Google Meet, Google Live Streaming. Nah, di dalamnya sudah kita buat tugas-tugas kelas. Jadi kalau Anda lihat di dalam Google Classroom itu ada menu forum, tugas kelas, menu anggota, nilai ya. Nah, kita sekarang masuk ke tugas kelas. Di sini ada tugas kelas yang sudah dibuat. Di sini ada materi. Ada juga gambar evaluasi. Di sini nanti kita pakai Google Form ya, di dalamnya sudah include. Kemudian juga ada jadi ini ceritanya webinarnya tentang G Suite for non-profit gitu ya. Karena ini kebetulan saya pakai akun PTGMI ya, Persatuan Terapis Gigi dan Mulut, di mana Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia ini adalah lembaga non-profit. Ada pre-test, post-test, ada materi-materinya, dan ada link. Di sini ada link Google Meet-nya, ya sudah kita buat juga untuk video conference-nya. Dan untuk yang live streaming tentu saja menggunakan live streaming-nya. Nah, sekarang untuk pre-test dan post-test-nya, ya, kemarin ini kan masih blank quiz. Nah, ini sudah saya buatkan menjadi pre-test, atau di sini juga untuk post-test menjadi post-test ya. Saya juga sudah buatkan contoh rubrik, kalau pakainya rubrik, ya, misalnya penugasan dari pemateri ya, bukan menggunakan Google Form, penilainya bisa menggunakan rubrik misalnya. Nah, oke, kita contohkan. Sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana membuat pre-test dan post-testnya menggunakan Google Form yang ada di sini. Ini salah satu tugas kelas, ada di sini evaluasi. Saya akan coba gunakan, ini masih blank quiz. Jadi tadinya pre-test dan post-test itu masih blank quiz seperti ini. Oke. Lalu kita edit, kita klik ini. Nah, ketika sudah terbuka seperti ini, kalau kita loginnya sebagai pengajar ya, ini adalah tampilan sebagai pengajar, bukan sebagai siswa, maka tampilan Google Form-nya pun nanti di sini di sudut sebelah kanan bawah itu ada gambar pensil ya, yang kalau di hover itu ada muncul tulisan edit formulir ini gitu. Nah, itu kita klik. Nah, setelah diklik, maka kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Form ini untuk membuat soal. Contohnya di sini dia langsung menunjukkan percepat pembuatan formulir Anda menggunakan ini nih, import nilai ya. Kita bisa pakai menu import nilai atau membuat pertanyaan satu persatu.
Oke, saya ingin dari awal yang harus kita lakukan, tentu saja kita harus memberi nama dulu filenya. Ini adalah kolom untuk memberi nama file. Kita kasih nama filenya ini evaluasi karena lembar evaluasi. Kemudian judul di sini juga untuk evaluasi. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan evaluasi ini bagaimana? Untuk beberapa kegiatan seminar atau pelatihan workshop sudah ada formatnya khusus untuk evaluasi. Saya akan coba masuk ke akun yang lain yang sudah pernah membuat Google Classroom untuk webinar. Nah, ini bekas DPP ya, waktu beberapa tahun, beberapa waktu yang lalu sudah menyelenggarakan webinar. Nah, di sini ada link evaluasi. Oke, nah ini evaluasinya bentuknya seperti apa. Nah, di sini kita menggunakan kategori ini ya. Jadi kita milih range dari mulai nilai 1 sampai 5, dari tidak puas sampai dengan puas. Nah, jadi di sini kita memilih untuk pertanyaan evaluasi pertama, kita copy saja. Misalnya ini penyajian bahan dan materi. Oke, maka di sini kita pilih skala linear. Skala linearnya 1 sampai 5 misalnya. 1 itu berarti tadi yang paling rendah ya, jadi tidak puas, sedangkan 5 itu sangat puas. Oke, kita copy paste saja, copas ya, tidak puas dan puas, sangat puas. Oke, nah ini sudah jadi satu pertanyaan. Kalau itu soal pretest atau posttest, tentunya pilihan ganda, kita bisa pilih di sini pilihan ganda, dan juga nanti bisa di setting kunci jawabannya, poinnya, sehingga nanti bisa dihitung berapa sih nilainya yang didapatkan oleh masing-masing peserta. Atau kalau untuk mahasiswa ya berapa sih nilai yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut. Lanjut, kita kalau sudah membuat seperti ini, untuk membuat baru, kita bisa menggunakan menu ini, tambah pertanyaan, atau kalau memang sama-sama, misalnya menggunakan skala linear lagi, maka pertanyaan berikutnya tinggal kita buat duplikasi. Duplikasi, tinggal ganti judul yang kedua, pertanyaannya apa? Tentang pencapaian sasaran program. Nah, ini tinggal ganti saja. Sudah jadi 2 pertanyaan. Pertanyaan ketiganya apalagi, sama kita copy saja, duplikasi ya. Oke. Kemudian pertanyaan keempat juga begitu, kita duplikasi lagi. Pertanyaan kelima, oh sudah tinggal komentar ya. Komentar, ini menggunakan teks. Teks atau jawaban singkat, kita pilih yang ini. Dan pertanyaan ke-6 tadi adalah tentang materi yang diinginkan untuk webinar berikutnya. Kita bisa sebetulnya pakai teks jawaban singkat juga ya. Oke, nah sudah beres, jadilah lembar evaluasi. Nanti tampilannya seperti apa, kita klik di plat hijau. Nah ini, jadi nanti kita tinggal misalnya sangat puas, pencapaian sasaran program puas gitu ya, sangat puas. Waduh. Nah, komentar silakan diisi apa, misalnya keren. Materi yang berikutnya diinginkan, misalnya asuhan kesehatan gigi dan mulut, disingkat ASKES Gilut. Misalnya ya. Nah, ini di sini ada kirim salinan tanggapan saya, lalu kirim. Nah, kalau misalnya kita ingin
ubah supaya setiap kali peserta itu mengirimkan, dia otomatis menerima salinan tanggapannya. Maka di menu setelan kita ubah. Nah, di sini yang tadinya jika responden memintanya, makanya di sini ada tombol yang bisa kirim ataupun tidak. Nah, tapi kalau misalnya kita langsung setel selalu, maka setiap responden akan selalu menerima salinan tanggapannya ke email dia yang digunakan untuk mengisi formulir ini. Nah, jadi ini akan kita setting selalu ya, lebih baik seperti itu. Adanya di setelan umum, ini kumpulkan alamat email, jadi nanti peserta pasti harus login dulu ke Google untuk memasukkan alamat emailnya, login menggunakan alamat emailnya, lalu kita klik selalu. Lalu apakah responden boleh mengedit jawaban dia setelah mengirimkan? Nah, itu bisa dipilih di sini. Kalau saran saya sih nggak usah, dan batasi untuk satu tanggapan saja. Jadi supaya objektif, jangan sampai nanti satu responden mengirim beberapa tanggapan, akhirnya hasilnya bagus semua. Ya, nggak ada yang bilang jelek gitu. Walaupun jarang ada yang bilang jelek ya. Gitu. Oke, di sini juga bisa kita tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan, lalu di sini juga ada kuis. Nah, apakah ini menjadi kuis atau tidak? Kalau untuk evaluasi saya rasa tidak ya, bukan kuis. Dan untuk tampilkan status progres ini kalau kita membuat beberapa halaman dari sekian banyak pertanyaan, kita bagi gitu ya. Halaman pertama tentang apa, halaman kedua pertanyaan tentang apa, dan seterusnya. Oke. Dan untuk kuis itu bisa juga diacak urutan pertanyaannya. Oke, nanti akan sama-sama kita coba ya. Ya, ini adalah evaluasi. Jadi pakainya skala linear. Oke, kita reload seperti apa tampilannya. Ya, jadi sudah tidak ada lagi tombol pilihan kirim salinan tanggapan karena akan selalu dikirim. Nah, di sini ada tulisannya salinan tanggapan Anda akan dikirim melalui email. Nah, email yang digunakan ketika mengirimkan jawaban ini. Oke, nah ini ya, sudah dicatat. Alamat email akan dicatat. Oke, bisa ganti akun kalau memang bukan email ini yang ingin kita gunakan. Baik, ini membuat lembar evaluasi. Lalu bagaimana dengan yang kuis tadi ya, yang pretest dan posttest. Jadi ini sudah selesai, kita cek di tugas kelasnya, harusnya sudah berubah tulisannya, bukan lagi blank quiz. Kita cek evaluasi ini. Nah, Google formulirnya sudah berubah, jadi ada judulnya evaluasi sesuai dengan judul di sini ya, evaluasi. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke, ini saya close dulu. Kembali lagi ke tugas kelas yang untuk webinar tadi yang sudah dibuat. Di sini ada pretest dan posttest. Misalnya setiap pemateri memberikan pretest dan posttest ya, sesuai dengan materinya. Misalnya ini pemateri pertama Drew, ngasih pretest posttest. Nanti ada lagi pemateri kedua, materinya tentang apa topiknya, ngasih materi juga di situ, ada pretest dan posttestnya juga. Nah, itu kalau misalnya kita pisahkan per materi, per sesi ya. Tapi kalau misalnya digabung saja deh, setiap pemateri mengumpulkan soal pretest dan posttestnya ke panitia, nanti panitia membuatkan pretest dan posttestnya ini dijadikan satu. Nah, bagaimana? Oke, saya akan memperlihatkan. Awalnya ini sama seperti tadi, masih blank quiz, tapi ini sudah diisi. Kita akan coba edit untuk melihat tampilan editnya. Nah, jadi kita bisa membuat, kalau ada katakanlah 3 pemateri, maka Google Form-nya ini kita bagi 3 juga. Jadi untuk materi pertama, materi kedua, dan materi ketiga. Belum
Ini bisa ya. Ini kedua. Satu. Oh iya betul. Nah, jadi bagaimana membuat bagian tersebut? Kalau pertama kali membuat kan di sini antara judul utama dari Google Form-nya dengan pertanyaan pertama itu jadi satu. Nah, itu kita pisahkan menggunakan ini nih, menu tambah bagian. Tambahkan bagian ini. Jadi kita pastikan kita sedang aktif di sini, lalu klik ini, nanti akan muncul bagian. Ya, judul bagian ini kita ganti jadi materi satu. Contoh misalnya saya ingin mencontohkan, nah ketika aktif di sini ya, kita ingin pisahkan pertanyaan ini dengan ini. Nah, ini kita klik bagian, nah akan terpisah begini. Lalu ini kasih judul, bagian tanpa judulnya kita kasih judul, jadi ada apa misalnya judulnya ya. Nah, ini bagian-bagian ini adalah halaman. Oke, jadi saya akan kembalikan dulu ya, ini kita gabung lagi ke atas. Kalau mau digabungkan ini tinggal klik saja di bagian halaman judul ini, judul bagian ini ada titik 3 ini, titik 3-nya diklik, lalu kita gabung dengan bagian atas. Nah, ini jadi kembali lagi, jadi satu, pertanyaan nomor 1, nomor 2, pertanyaan 3, gitu. Nah, seperti apa tampilannya? Jadi, kalau sudah dibuat per bagian, otomatis nanti tampilannya adalah per halaman. Jadi, ketika peserta masuk ke Google Form, dia tidak langsung melihat halaman berikutnya. Ya, di sini sudah saya setting ada progress barnya, gitu ya. Nah, jadi nanti peserta klik berikutnya, nah, diarahkan ke materi 1, halaman materi 1, ya, yang tadi di bagian materi 1 ini materi 1. Nah, materi 2 halaman kedua. Maka tampilannya juga di sini, kalau kita klik berikutnya, maka akan diarahkan ke halaman materi 2. Nah, ya, jadi setiap bagian itu menjadi halaman. Kita bisa lihat di tampilan siswanya seperti itu, berupa halaman-halaman. Di sini ada jadi halaman 4 sampai 4, nanti kembali lagi kalau misalkan memang bisa ingin kembali ke halaman sebelumnya, itu masih bisa. Nah, jadi itu kalau kita membuat soal pretest dan posttest dari beberapa pemateri sekaligus jadi satu Google Form, ya, bisa kita pisahkan dengan menggunakan halaman-halaman ini. Kalau tidak dipisahkan juga boleh saja, nggak ada masalah. Nah, yang ingin saya perlihatkan ketika membuat soalnya, bagaimana sih cara membuat soalnya? Ini saya hanya kasih contoh langsung pertanyaan 1, opsi 1, 2, 3. Jadi ceritanya kalau kita baru membuat ya, untuk menambah pertanyaan itu ada di sini, klik tambah pertanyaan. Nah, ini tampilannya seperti ini, pertanyaannya misalnya katakanlah tadi pertanyaan 1 atau berapa? Tadi 3, 4. Nah, ya karena sudah ada pertanyaan 1, 2, dan 3. Nah, soalnya pilihan ganda. Jadi katakanlah ini opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4, misalnya sampai 4 opsi atau 5 opsi boleh. Nah, di setiap pertanyaan, kalau kita ingin opsi jawabannya ini acak, maka kita bisa gunakan menu ini, tampilannya, supaya di setiap peserta itu opsinya berbeda-beda ya. Kita klik acak urutan opsi. Nah, itu tampilannya nanti begini, contohnya. Ini opsi nomor 4 ada di atas, nomor 1 ada di nomor 2 ya. Nah, setiap pertanyaan beda-beda urutan opsinya. Nah, setiap peserta juga begitu, nanti pertanyaan nomor 1, opsi nomor 1-nya ada di mana, gitu, beda-beda. Nah, ini juga pertanyaan begitu. Ada pertanyaan nomor 2 kok di atas, nomor 1 di sini, nomor 3 di sini. Ya, ketika klik di halaman yang lain juga, pertanyaan nomor 1 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 2 di sini. Nah, ini bisa juga kita setting, bukan cuma tadi kan opsi yang diatur ya. Di setelan itu tadi kita sudah cek di acak urutan pertanyaan. Nah, artinya setiap pertanyaan
akan ada di posisi yang berbeda-beda di setiap peserta. Oke, di setiap halaman. Jadi kalau soalnya satu halaman ada soal 1-5, nah halaman 1-5 lagi kayak gitu. Nah, itu pertanyaan nomor 5 mungkin ada di atas, nomor 3 ada di bawah misalnya. Nah, itu untuk acak urutan pertanyaan. Oke, sekarang bagaimana memberi nilai? Di sini aku ada poin total 9. Ini ceritanya ada 9 soal, setiap soal diberi 1 poin, dan di mana memberikan poinnya, kita klik ini nih. Di setiap pertanyaan ada kunci jawaban di bawah, kiri bawah ya. Diklik, lalu kita berikan poin di sini. Nah, oke. Nah, sudah diberi poin, jangan lupa kunci jawabannya yang mana. Misalnya, ini kunci jawabannya yang nomor 4, opsi nomor 4. Lalu kita klik selesai. Nah, beres deh, jadi soal pretest. Lalu kalau soal post-test ini bagaimana? Soal post-test dengan soal pretest kalau sama, tidak perlu membuat 2 kali. Jadi, ini soal pretest misalnya, saya kasih judul pretest G Suite for non-profit. Oke, nama filenya juga biar berbeda ya, saya kasih nama yang sama. Oke, ceritanya ini sudah jadi, kita reload. Jadi soal teks. Nah, ya sudah berubah jadi pretest G Suite for non-profit. Yang post-test ini masih post-test begini ya. Nah, ini akan kita ganti dengan soal pretest yang sama. Maksud saya dengan soal yang sama dengan soal pretest gitu. Nah, sebelum mengganti, jangan lupa untuk soal pretest itu sebaiknya di menu quiz ya, ini defaultnya pasti sudah aktif untuk pretest karena bawaan dari Google Classroom-nya begitu, karena ini adalah tugas quiz. Tugas quiz otomatis Google Form-nya sudah settingan quiz ya. Nah, karena sudah settingan quiz, maka di sini akan otomatis aktif. Nah, responden untuk yang pretest ya, sebaiknya jangan jadi di bawaannya itu biasanya ini masih tercentang, masih tercek begini. Nah, sebaiknya dihilangkan untuk pretest ya. Jadi peserta sebaiknya tidak bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab, jawaban yang benar, atau nilai atau poinnya nggak usah tahu. Nanti tahunya dari Google Classroom aja ya, karena nanti di Google Classroom itu ada fasilitas untuk import nilai yang sudah dibahas kemarin ya. Nah, ini dia import nilai. Jadi kita bisa mengimport nilai dari nilai yang didapatkan oleh peserta di Google Form ini. Nah, jadi itu settingannya jangan lupa. Nah, ketika kita copy, salin untuk menjadi soal post-test juga, nah kita tinggal klik titik 3 ini yang di samping icon akun Google Suite kita, di samping kanan tombol kirim, klik lalu buat salinan, klik buat salinan, lalu langsung saja kita ganti namanya di sini menjadi post-test, post-test seperti itu, klik OK. Nah, dia akan langsung membuat nama filenya menjadi post-test G Suite for non-profit yang tadi sudah kita setting ya. Jangan lupa judulnya diganti, di sini masih pretest, ganti juga judulnya jadi post-test. Oke, nah isinya sudah sama. Tinggal untuk post-test boleh kita ubah setelannya menjadi untuk yang quiznya ini ya, peserta boleh melihat pertanyaan tak terjawabnya, jawaban yang benar, nilai dan poinnya
boleh, silakan. Karena post test kan sudah selesai webinarnya, ya. Nah, itu langkah menyalinnya. Lalu bagaimana menyimpannya di tugas post test ini? Oke, post testnya ini masih pakai yang lama. Kalau bawaan dari pertama kali kita membuat tugas kelas, itu kan masih blank quiz ya tadi tulisannya ya. Kalau saya klik buat tugas quiz. Nah, ini namanya blank quiz, ya kan? Nah, sekarang yang post test ini kita copy dulu URL-nya. URL yang dalam kondisi edit mode. Jangan yang preview. Yang kita preview. Nah, previewnya seperti ini. Post test ya. Jangan copy yang ini, jangan yang preview. Karena kalau mengcopy yang ini, nanti kita sama-sama lihat, kita tidak akan bisa mengimport nilai. Tapi kalau ini yang di copy, fungsi import nilainya tetap berfungsi. Oke, kita copy ini ke tugas kelas post test tadi. Kita edit ya tugas post testnya karena kita akan menggunakan Google Form yang baru. Ini dibuang saja. Tambahkan. Nah, kita pilih link. Lalu di link ini kita paste URL edit mode tadi. Kita klik tambahkan link. Nah, jadi otomatis pengimporan nilai aktif juga. Apa bedanya kalau misalnya kita mengkopinya itu yang tampilan view form ini ya. Nah, kita sama-sama coba copy lalu tambahkan link di Google Classroom-nya. Lalu tambahkan link. Nah, ini dia. Tidak ada tombol import nilai. Jadi ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai nanti panitia bingung, wah kok nggak bisa import nilai ini, harus mengimport manual dari Google Form akhirnya ya, repot. Padahal kita membuat Google Form-nya itu pengennya cukup satu, untuk pretest, post test sudah dua ya, digunakan untuk beberapa kelas, di mana anggota atau pesertanya berbeda-beda tentu. Jadi kita tinggal klik import nilai, nah itu tujuannya. Jangan sampai kita membuat pretest dan post test ini ke beberapa kelas itu terpisah-pisah. Ya, kalau ada 3 kelas jadi buat pretest dan post testnya jadi 3. Repot ya. Harus salin lagi. Cukup satu saja. Pretest 1, post test 1. Post testnya juga hasil copy dari pretestnya ya kan. Hanya tinggal mengganti judul dan settingan saja, linknya di copy. Nah, jadi jangan menggunakan URL yang view form ya. Kita copy lagi yang ini. Jadi pastikan ini yang di copy, yang tampilan edit modenya, yang ada pertanyaan, respon. Oke, kita ganti lagi. Ya, otomatis aktif import nilainya, kita simpan. Nah, jadi nanti ketika kita lihat tugasnya, klik lihat tugas. Nah, di sini import nilai sudah aktif, sudah bisa. Kita contoh misalnya untuk post test, saya ingin mengisi. Saya coba jawab lagi. Anggap saja. Kirim. Dapat skor berapakah? Wah, lebih parah ini. Tidak ada yang benar. 0 poinnya. Nah, coba diimport dapat berapa nilainya. Jadi walaupun 0, harusnya di sini masuk 0 ya. Import nilai. Ini webinarnya gagal kalau seperti ini. Nah, ini dia. Muncul 0 nilainya. Nah, kalau sudah diimport nanti kita bisa klik peserta yang ingin dikembalikan nilainya supaya dia tahu dapat nilai berapa. Nah, ini kita klik
Boleh semua siswa, lalu kita klik kembalikan. Kita klik kembalikan. Nah, saya akan masuk sebagai peserta tadi. Seperti apa tampilannya? Sedih ya, dapat nilai 0. Oke, post test. Tugas post test, kita lihat tugas. Nah, ini tampilan di pesertanya. Wah, 0. Oke, nah misalnya di tugas kelas ini narasumber atau pemateri memberikan juga tugas. Oke lah, kalau yang pretest atau post testnya kecil nilainya, ada tugas tambahan mengupload makalah misalnya. Lalu ada rubriknya, rubrik atau kriteria penilaiannya. Nah, jadi kita bisa membuat rubrik atau untuk menilainya ini di tugas kelas ya. Caranya kita kembali ke edit mode dari tugas kelas ini. Nah, di sini ada rubrik nih. Misalnya saya hapus dulu ya. Nah, misalnya di petunjuk tugas kelasnya ini kita tambahkan upload makalah untuk menambah nilai. Misalnya kita buat rubriknya. Jadi makalahnya akan dinilai menggunakan rubrik karena tidak menggunakan Google Form ya kalau untuk makalah. Maka kita buat rubrik, kita kasih judul kriterianya, misalnya tata penulisan. Nah, boleh dikasih deskripsi, misalnya penulisan sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau ejaan yang disempurnakan misalnya. Oke, nah untuk memberikan poinnya kita bisa buatkan range-nya ya, range-nya mau nilai tertingginya berapa, misalnya 10. Nah, mau dikasih range-nya berapa, 5. Kalau 5 berarti 2, 4, 6, 8, 10 kayak gitu ya. Oke, saya bikin range-nya 5 misalnya. Oke, misalnya kalau menurun berarti paling besar itu di sebelah kiri, 10, 8, 6, 4. Oke, dia akan berubah posisi sendiri. Nah, kalau misalnya soal kriteria kedua juga sama, penilaiannya ada kriterianya, levelnya ada 5 level juga seperti ini, maka kita tidak perlu membuat ulang, cukup mengcopy saja kriteria ini, jadi buat duplikat. Nah, tinggal ganti saja judulnya sama deskripsinya. Setelah penulisan, isi makalah isi makalah sesuai dengan topik materi. Oke, nah di setiap ini juga level juga bisa dikasih judul level, misalnya sempurna, apa namanya, sangat baik, baik, cukup baik. Ya, silakan boleh diberi judul level. Oke, kalaupun tidak apa-apa. Nah, jadi kalau sudah, misalnya katakanlah ini 2 kriteria deh gitu ya, kita simpan. Nanti ini kita simpan lagi. Cara menilainya adalah kalau sudah ada peserta yang mengirimkan,
Misalnya di sini kita kembali di tugas siswanya untuk yang dulu malam lalu. Oke, katakanlah dia sudah upload materi. Nah, saya kasih contoh di sini ya. Kerjakan post-test setelah webinar ini selesai. Upload makalah untuk menambah nilai. Wah, saya dapat nilainya 0. Oke deh, kalau gitu saya tambah makalah deh. Nah, saya klik di sini, ini sebagai peserta, klik tambah, misalnya dari apa ya, dari file dari komputer sendiri, upload makalah, misalnya ini deh, contoh upload. Dosennya atau pengajar di sini akan melihat bahwa oh, Deru mengirim ulang tugas. Klik tugasnya dulu. Tadinya kan tampilan begini. Ya, Deru mengirim ulang nih. Klik. Oh iya, ada nih makalah misalnya. Lu mau dinilai, sudah dilihat nih misalnya, diklik saja makalahnya. Nanti ada tampilan seperti ini. Nah, tampilannya adalah jadi ini tampilan untuk mengoreksi. Ada di sini untuk menambahkan komentar, misalnya judulnya salah, atau blog gitu. Nah, klik tambah komentar, judul salah. Misalnya nanti sebagai pemateri ngasih nilai gitu ya, boleh. Nah, apalagi misalnya tema belum sesuai, tinggal klik begini saya kasih komentar. Tema tidak sesuai materi. Nah, lalu kita bisa langsung kasih nilai di sini atau mau menggunakan rubrik ini. Ini tadi kan sudah ada poin-poinnya. Jadi memberikan nilai menggunakan rubrik seperti ini. Tapi kalau di sini kan nggak kelihatan nih kriteria dari deskripsi dari kriterianya. Kita bisa kembali ke tampilan di Google Classroom-nya. Nah, di sini kalau diklik di tampilan Google Classroom-nya, itu kriteria, deskripsi dari kriterianya itu bisa terlihat. Ya, mau ngasih nilai berapa. Jadi bisa dari sini, sama bisa dari tampilan tugas ketika kita mengoreksi gitu ya, makalah yang dikirim juga bisa. Jadi kalau misalnya mau ngoreksi punya peserta yang lainnya, di sini biasanya ada, kalau ada banyak pesertanya, di sini ada bisa digeser-geser ya ke peserta-peserta yang berikutnya. Oke, jadi itu istimewanya di Google Classroom ini, kita bisa gunakan rubrik selain hanya menggunakan Google Form. Jadi misalnya untuk praktek, jadi ini workshop atau hands-on. Nah, kita buat performance assessment-nya menggunakan rubrik ini. Jadi nanti nilainya dari setiap peserta itu akan diberikan oleh instruktur menggunakan rubrik ini. Oke, nah itu gunanya rubrik. Oke, tadi sudah kita import nilai, bisa, dan kalau misalnya sudah, nanti ini bisa dikembalikan ke pesertanya lagi, sehingga peserta nanti akan mendapatkan, wow, saya bisa dapat nilai baru nih, gitu ya. Kita cek. Nah, di sini kita reload, dia dapat nilai berapa sekarang? Tadinya 0, misalnya dapat nilai tambahan. Nah, jadi dapat 18 dari 20 poin. Nah, ini tampilan peserta. Oke. Nah, itu jadi yang harus disetting oleh panitia. Jadi pretest, post-test, lembar evaluasi menggunakan Google Form ya. Google Form-nya ini juga tidak perlu repot-repot, cukup 1 kali 2 kali gitu. Untuk pretest 1 di copy untuk post-test ya. Nanti bisa digunakan untuk beberapa kelas, tidak perlu khawatir. Misalnya kita ingin gunakan juga pretest dan post-testnya ini untuk kelas yang live streaming. Tinggal seperti itu tadi, ganti lagi aja. Live streaming ini tugas kelasnya tadi kan
di video sebelumnya, kelas live streaming ini hasil kopian dari kelas Google Meet. Jadi kalau misalnya kita ke tampilan yang ini, tampilan home gitu ya, atau tampilan kelas, live streaming ini di copy dari sini. Saya ulang ya, saya hapus ini, kita arsipkan saja. Oke, misalnya kelas yang Google Meet ini sudah lengkap. Soal pretest, post-test, lembar evaluasi, ya sudah oke lah, materi-materi semua sudah masuk, sudah sama. Oke. Pesertanya juga sudah ditambahkan, siapa saja pesertanya di sini, misalnya ada saya sendiri. Oke, kita masuk ke tampilan kelas awalnya, ke home ya. Lalu kita klik yang titik 3 ini dari kelas yang sudah jadi tadi, lalu kita pilih salin, lalu kita kasih nama, misalnya ini kelas yang live streaming. Oke, ruangnya ya ruang live streaming. Kalau live streamingnya kita buka kelas, ada beberapa kelas ya, live streaming 1, live streaming 2, nggak ada masalah ya. Nah, klik salin, kita tunggu agak lama karena dia menyalin juga tugas-tugas kelasnya yang ada di dalamnya. Oke, sudah jadi kelas live streaming. Kita cek tugas kelasnya, maka isinya akan sama. Di situ ada link Google Meet, ini seperti di video kemarin kita harus hapus atau ganti ya menjadi link live streaming. Link live streaming ada di mana? Yang di video sebelumnya juga kita sudah membuat menggunakan Google Calendar. Kita buka Google Calendar. Akunnya jangan lupa, pastikan bahwa kita sedang menggunakan akun yang membuat kalender. Yang membuat kalender itu kemarin akun yang ini juga sebagai panitianya ceritanya. Ya 3 Juni ya, kalau sekarang sudah kenal apa-apa. Kita ambil, nah ini yang live streamingnya ya, kopikan link live streamingnya. Kalau mau tahu cara membuat live streaming menggunakan Google Calendar tadi, silahkan dicek di video sebelumnya yang tentang Google Calendar ya. Tambahkan link live streaming. Oke, kita posting. Nah, kemudian untuk tugas kelas yang lainnya, untuk materi yang dibawakan oleh pemateri 1 misalnya sudah ada di sini pemateri 1, statusnya masih draft. Nah, kalau masih draft kita ubah menjadi posting misalnya. Atau kalau misalnya jangan lupa, kalau memang ini ingin dibukanya setelah selesai peserta mengerjakan pretest, maka ini kliknya jadwalkan ya. Jam berapa seperti itu, maka baru bisa diakses oleh peserta besok jam 8 ceritanya. Nah, pretest mau dari sekarang boleh, misalnya kita edit untuk pretest. Nah, bisa kita lihat isinya ini sama seperti halnya yang di kelas Google Meet ya. Jadi sudah ada tersedia di sini, tidak perlu kita membuat ulang. Jadi yang kita lakukan hanya tinggal menjadwalkan atau menugaskan di sini ya. Kalau jadwalkan klik yang ini, jadwalkan. Kalau mau langsung ditugaskan klik yang ini.
Tenggat, jangan lupa sebelum klik jadwalkan atau tugaskan, tenggat waktu, ya, batas waktu pengumpulan tugas ditentukan juga, ya, jam berapa, tanggal berapa, misalnya, katakanlah jam segini, tugaskan. Jadi nanti kalau ada yang di luar batas waktu itu mengirimkannya, akan ada tulisan terlambat mengirimkan. Oke, post test juga ini masih draft, kita setting lagi, ini harus dijadwalkan, katakanlah ini dijadwalkannya jam 12, nanti peserta baru bisa akses jam 12. Begitu juga dengan rubriknya tuh, dicek silahkan, ya, rubriknya sudah ada, ikut sama isinya seperti di kelas yang tadi. Oke, jadi tidak perlu membuat berulang-ulang, cukup copy langsung edit saja menjadi tadinya draft menjadi posting atau dijadwalkan. Untuk lembar evaluasi juga begitu, sama isinya sudah ada, lembar evaluasi yang tadi kita buat tinggal kita jadwalkan, misalnya ini juga sama jam 12 aksesnya. Nah, jadilah 2 kelas untuk webinar yang sudah lengkap dengan tugas kelasnya, untuk pretest, post test, lembar evaluasi, dan itu sudah include di dalamnya, ya, sehingga nanti panitia sudah tidak perlu repot, tinggal mengundang anggota yang memang menjadi pesertanya. Mengundang peserta menggunakan menu ini, anggota, diklik di sini, mau langsung banyak, alamat emailnya saja di copy banyak gitu ya, misalnya dalam satu file Excel, di blok satu kolom, di paste ke sini, ya, sudah diperagakan di video sebelumnya bagaimana mengcopy langsung banyak peserta. Saya mau menggunakan akun saya ini juga untuk diundang sebagai peserta. Jadi namanya di sini siswa. Ya, nanti saya akan mendapatkan undangan. Nah, sini kita buka. Saya sebagai siswa akan mendapatkan, atau sebagai peserta akan mendapatkan undangan. Nah ini, ya, kamu. Oke. Nah, ini saya mendapatkan kelas yang live streaming. Ini live streamingnya. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya peserta itu sudah mendapatkan nilai, lalu mendownload nilainya untuk laporan, ya. Contoh misalnya untuk pretest, saya ingin import, sudah ada belum ya nilainya? Import nilai. Jadi tinggal mengimport nilai seperti ini. Oke, sudah ada. Kita klik kembalikan supaya nanti di sini ada status dinilai. Jadi kalau pesertanya banyak, otomatis jumlahnya juga di sini yang dinilai ada sesuai dengan jumlah peserta yang di. Nah, sudah ada yang dinilai pretest. Nah, post test juga sudah ada yang dinilai. Maka direkap itu sudah dapat, oh, dulu sudah mengerjakan post test dan pretest. Gitu. Jadi sudah ada rekap nilai seperti ini, panitia tinggal melihat peserta ada yang masih belum mendapatkan nilai belum. Nah, tinggal nanti dicek aja ke pesertanya apakah sudah mengerjakan. Nanti kalau misalnya baru mengerjakan, mau tetap diberikan nilai, ya tinggal klik import nilai lagi sehingga nanti muncul di sini. Nanti ada statusnya kok, selesai terlambat seperti ini. Kalau tepat waktu, ya tidak akan muncul seperti ini. Nah, jadi bahkan untuk membuat kategori nilai juga bisa kita setting di sini. Oke, di Google Classroom ini ada untuk setting kategori nilai. Kategori nilai kita ingin pakai bobot. Misalnya untuk post test itu bobotnya 70%, retest 30%. Nah, kita setting seperti ini, bisa kita klik tampilkan nilai ke seluruh siswa. Jadi nanti peserta akan melihat
nilai keseluruhan dia berapa. Nah, misalnya pretest tadi 30%. Post-testnya 70%. Oke, kita simpan. Nah, ini belum ada nilai keseluruhan karena belum kita set di tugas kelasnya. Dia masuk ke kategori nilai yang mana. Misalnya pretest tadi, kita edit, kategori nilainya kita pilih yang pretest. Simpan. Untuk post-test juga akan kita setting. Kategori nilainya adalah untuk yang post-test. Jadi lebih besar bobotnya ya. Oke, nanti kita cek di nilai keseluruhan, maka muncul nilai keseluruhan. Ini rata-rata kelas. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngitung, sudah tahu rata-rata kelasnya untuk laporan ya. Nah, untuk setiap peserta juga nanti di akunnya masing-masing juga bisa melihat keseluruhan nilai dia dapat berapa. Nah, di sini. Mengklik lihat tugas kelas Anda, maka dia akan tahu ada dapat poin total keseluruhannya adalah 69,67% dari seluruh tugas kelasnya. Dan dia untuk post-test dia dapat 9/10, untuk pretest dia dapat 2/9, kayak gitu. Oke, jadi sudah sesuai bahwa ini adalah 70%, ini adalah 30%. Nah, untuk dosen-dosen atau guru-guru yang menggunakan Google Classroom juga begitu. Untuk merekap nilai mahasiswanya atau siswanya, bisa menggunakan cara seperti tadi ya. Oke, itu adalah untuk rekap nilai ya. Nah, kalau mau di-download bagaimana? Nah, kita download, kita buka salah satu tugas kelas, misalnya yang ini. Nah, di sini ada icon gambar roda bergerigi ya. Nah, kalau diklik di sini ada salin semua nilai ke Google Spreadsheet atau download nilai semua sebagai CSV, nanti bisa dibuka di Excel, atau download nilai ini sebagian, artinya hanya di tugas kelas ini saja yang di-download. Nah, ini kalau per tugas kelas. Tapi kalau keseluruhan pilihnya yang dua di atas ini. Kita sekarang mau coba yang salin ke Google Spreadsheet. Nanti kalau sudah terbuka di Google Spreadsheet juga bisa di-download sebagai Excel. Oke, ini muncul tampilannya. Nanti kalau misalnya peserta yang banyak ada di sini, banyak nilainya juga di sini, pretest, post-test, nanti bisa diolah lagi di sini ya. Menggunakan Excel atau langsung di Google Spreadsheet ini juga bisa. Nah, itu cara mendownloadnya. Jadi kalau dari Google Spreadsheet ke Excel ya tinggal klik file, download Microsoft Excel. Oke. Nah, jadi panitia sudah siap lah. Kalau seandainya nanti membuat laporan segala macam, tinggal ambil dari sini atau cukup dari tampilan buku nilai yang ini, laporan nilai dari peserta progresnya bisa dilihat seperti apa. Nanti bisa saja misalnya ada kebijakan sertifikat diberikan hanya kepada peserta yang nilai keseluruhannya di atas 68 misalnya. Kalau di perkuliahan kan 68 tuh minimal B ya, dapat B minimal itu 68. Nah, itu boleh saja panitianya membuat kebijakan seperti itu. Nah, terutama kalau misalnya ini adalah workshop atau hands on, itu kan memang harus nilainya harus bagus ya. Oke, itu mungkin yang bisa kita bahas untuk Google Meet lanjutannya, Google Classroom lanjutan, untuk bagaimana membuat Google Form-nya untuk pretest, post-test, dan evaluasi.
dan juga bagaimana membuat rubrik kalau misalnya ada penugasan yang bukan menggunakan Google Form tadi ya, dan juga bagaimana membuat rekap nilainya. Jadi semuanya sudah lengkap di sini ada, tinggal dimanfaatkan. Itu mungkin yang bisa kita bahas di video hari ini. Mohon maaf kalau banyak gangguan. Kalau ada kesalahan juga itu murni dari saya. Kalau ditemukan manfaat dan kebenaran dari video ini, share sebanyak-banyaknya. Insya Allah mudah-mudahan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukuri nikmat yang sudah begitu besar ini dengan berbagi. Kita cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video berikutnya untuk lanjutan penggunaan Google Form yang lebih advance ya, untuk keperluan yang lainnya.